tinggalkan bentuk kemaksiatan. Kalau kita benar-benar bahagia atas lahirnya Nabi Muhammad, kalau bukan karena lahirnya beliau, kita nggak tahu kayak apa keadaan kita umat manusia. Mungkin setiap hari kita dengar pembunuhan, setiap hari kita dengar pemerkosaan, kita dengar pengambilan hak orang lain, kita dengar kedoliman, kita dengar yang kuat mendolimi yang lemah, yang kaya mendolimi yang miskin. Mungkin kita dengar di pasar-pasar diperjualbelikan itu perempuan-perempuan. Mungkin setiap hari kita dengar ada seorang orang tua mengubur bayinya yang perempuan, dikubur hidup-hidup. Mungkin kalau bukan karena lahirnya Nabi Muhammad, mungkin kita dengar hampir di setiap rumah minuman kebanggaannya adalah khamar, minuman keras. Kalau bukan karena lahirnya Nabi Muhammad, mungkin para perempuan-perempuan itu nggak ada nilainya, nggak ada harga dirinya. Tapi dengan lahirnya Nabi Muhammad, itu semuanya dihapus, itu semuanya diharamkan, itu semuanya ditinggalkan, itu semuanya dijadikan sesuatu yang harus kita jauhi. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Gak ada yang kuat boleh mendolimi yang lemah, gak ada yang kaya boleh mendolimi yang miskin, gak ada yang banyak pengikut nanti meremehkan yang lain. Gak boleh ini perempuan diremehkan, gak boleh anak bayi perempuan dikubur hidup-hidup, gak boleh itu mencoba aja gak boleh minuman keras, gak boleh yang namanya riba, gak boleh yang namanya menganakkan uang, meribakan, membungakan dan lain sebagainya, itu pinjaman-pinjaman, gak boleh itu semuanya. Kenapa? Karena Rasulullah diutus oleh Allah sebagai penebar rahmat, kasih sayang untuk alam semesta. Maka kita bersyukur atas lahirnya Nabi Muhammad, sehingga Allah keluarkan kita semuanya dari zaman dan kebiasaan jahiliyah menuju kepada cahaya Islam yang luar biasa. Dan semoga Allah bantu kita semuanya untuk bisa meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Semoga Allah jauhkan kita dari segala bentuk dosa. Semoga Allah jauhkan kita dan keluarga kita dari segala bentuk kemaksiatan. Karena dengan menjauhi maksiat, kita bisa tambah dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang bisa meninggalkan maksiat, mereka adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad. Orang-orang yang bisa menjaga matanya dari melihat yang haram, maka Allah kasih rizki bisa melihat wajah indah Nabi Muhammad. Orang-orang yang tidak berucap kecuali yang baik, maka mereka Allah kasih anugerah. Apa itu? Senantiasa basah lisannya untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Maka dari itu ayo, mulai malam ini semoga Allah jauhkan kita dari segala bentuk kemaksiatan. Dan maksiat itulah yang menjadikan kehidupan kita ini ngerasa kada nyaman, hati kita kada tenang. Itu bukan karena masalah, tapi karena dosa. Karena kita masih ada dosa sama Allah, kita masih ada salah sama Allah. Belum lagi kita ini masih banyak kesalahan-kesalahan kita kepada orang tua kita. Yang suami masih banyak salah sama istrinya, yang anak kita banyak salah sama orang tua, yang orang tua banyak salah sama anaknya, kita banyak salah sama tetangga-tetangga kita. Dan itu semuanya akan semakin membuat hidup kita kada nyaman, hati kita kada tenang. Kenapa? Karena maksiat itulah yang membuat hidup kita tidak akan nyaman, tidak akan tenang. Dan itu semuanya akan hilang kesedihan, akan hilang ketidaknyamanan kalau kita kuatkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad, dan sehingga kita bisa meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, satu langkah kita mundur dari maksiat, maka berarti kita satu langkah maju lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Satu langkah lagi kita mundur dari maksiat, satu langkah lagi kita mendekat kepada Nabi Muhammad. Kalau kita mundur, menjauhi, lari dari maksiat, berarti kita secara hakikat kita selari menuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.